Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal yang kedua yang dapat kalian baca pada halaman 23. Kita akan menentukan bilangan oksidasi unsur dalam spesies tertentu. Kemudian kita akan mengurutkan senyawa-senyawa tersebut berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi unsur nitrogennya. Jadi perhatikan, kita punya 5 senyawa. Yang pertama adalah litium nitrida, kemudian amonia, kemudian anhidrin, selanjutnya dinitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Nah, yang akan ditanyakan adalah bilangan oksidasi dari nitrogen dari masing-masing senyawa yang kita punya. Nah, sebelumnya kita harus pastikan kita memahami yang disebut sebagai senyawa itu apa. Nah, untuk mengenalinya maka kita lihat dulu apakah spesies yang kita punya ini punya muatan atau tidak. Nah, biasanya muatan selalu ada di atas sebelah kanan. Nah, jika tidak ada tanda maka itu adalah ada 2 macam pilihan, apakah ia adalah unsur bebas ataukah ia sebagai senyawa. Nah, untuk menentukan ia senyawa atau ion, senyawa atau unsur bebas, maka lihat penyusunnya. Untuk yang A, penyusunnya adalah litium dan nitrogen, ada 2 unsur, maka ini adalah senyawa. Hanya ada 2 unsur berarti senyawa biner. Berikutnya yang B, penyusunnya nitrogen dan hidrogen, maka ini senyawa biner. Kemudian yang C, penyusunnya nitrogennya 2, hidrogennya 4, maka ini pun adalah senyawa biner. Jadi kalau senyawa biner lihat unsur penyusunnya, jumlahnya harus lebih dari 1. Yang D, unsur penyusunnya nitrogen dan oksigen, yang E unsur penyusunnya adalah nitrogen dan oksigen. Itu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan oksidasinya. Yang harus kita ingat bahwa untuk senyawa, baik senyawa biner maupun senyawa poliatom, maka total bilangan oksidasi unsur penyusunnya sama dengan 0. Nah, kita lihat jumlah unsur penyusunnya dan jenisnya. Jadi untuk yang A, untuk litium nitrida ini, litium yang menyusunnya ada 3, kemudian nitrogen yang menyusunnya ada 1. Jadi kalau tidak ada angka jumlahnya 1. Maka kita tulislah 3 kali bilangan oksidasi litium ditambah 1 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan 0. Untuk senyawa atau untuk unsur bebas itu 0 ya. Nah, berikutnya litium adalah golongan 1A. Untuk golongan 1A, maka bilangan oksidasinya dalam senyawa ataupun dalam ion selalu positif 1. Maka jumlahnya ada 3, maka kita tulis 3 kali 1. Kemudian nitrogen yang ditanyakan maka tidak kita isi ya, karena nitrogen selalu bilangan oksidasinya beda-beda. Kemudian 3 kali 1 plus 3 ditambah bilangan oksidasi nitrogen hasilnya 0 untuk senyawa ya. Nah, akhirnya 3-nya kita pindah ruas ke kanan jadi min 3. Nah, ini untuk cara rinci. Untuk cara cepatnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ini adalah senyawa. Untuk senyawa total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berikutnya, litium adalah unsur golongan 1A yang dalam senyawa selalu muatannya plus 1. Nah, jumlahnya ada 3, maka plus 1 kali 3 hasilnya adalah plus 3. Nah, plus 3 ditambah berapa supaya jadi 0? Ditambah min 3. Nah, nitrogen ini jumlahnya ada 1, maka min 3 dibagi 1 hasilnya min 3. Nah, sama ya. Nah, itu. Selanjutnya yang kedua, kita punya senyawa amonia yang terdiri atas 1 nitrogen, 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Ini adalah senyawa, maka total bilangan oksidasi unsur penyusunnya sama dengan 0.
Nah, kemudian kita uraikan. Hidrogennya ada 3, berarti 3 kali bilangan oksidasi hidrogen, ditambah nitrogennya ada 1, berarti 1 kali bilangan oksidasi nitrogen, sama dengan 0 untuk senyawa. Nah, hidrogen secara umum bilangan oksidasinya +1, kecuali misalkan hidrogen berikatan dengan golongan 1A, 2A, atau 3A dan membentuk senyawa biner. Ya. Nah, sementara hidrogen di sini pasangannya bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan golongan 3A. Berarti kita gunakan bilangan oksidasinya +1. Nah, kemudian kita selesaikan dengan mudah. 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan dia sendiri, kemudian sama dengan 0 untuk senyawa. Nah, jadi kemudian 3-nya pindah ruas ke kanan jadi -3. Atau cara cepatnya NH3 ini merupakan senyawa. Untuk senyawa total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan nitrogen, maka kita gunakan hidrogen sebagai penentunya. Hidrogen secara umum bilangan oksidasinya +1. Hidrogennya ada 3, berarti +3 kali 3 hasilnya +3. +1 dikali 3 hasilnya +3. Nah, berapa ditambah 3 hasilnya 0? Hasilnya adalah -3. Nitrogennya berjumlah 1, maka -3 dibagi 1 hasilnya -3. Nah, ini sama ya. Oke, lanjut yang nomor C. Sama ya seperti tadi, ini adalah senyawa. Untuk senyawa ya tandanya tidak ada angka di sini, tidak ada muatan, tidak ada tanda positif, tidak ada tanda negatif, maka total bilangan oksidasi unsur penyusunnya sama dengan 0. Nah, kemudian penyusun senyawa ini adalah 2 buah atom nitrogen, 4 buah atom hidrogen. Nah, kemudian kita uraikan. 4 kali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 2 kali bilangan oksidasi nitrogen, hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah nitrogen, maka hidrogen yang menjadi patokan. Sama seperti tadi, untuk hidrogen secara umum +1, maka 4 kali 1 sama dengan +4 ya. Ini langsung dipindah ke sini ya. +4 ditambah 2 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan 0. +4-nya dipindah ke ruas kanan, jadi tandanya berubah jadi -4. Nah, ini untuk 2 atom nitrogen. Maka untuk 1 atom nitrogen, maka -4 dibagi 2 hasilnya -2. Nah, cara cepatnya bagaimana? N2H4 merupakan senyawa, maka total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Yang ditanyakan atom nitrogen, maka hidrogen yang menjadi patokannya. Hidrogen secara umum bilangan oksidasinya +1. Ada 4 atom hidrogen, maka +1 dikali 4 hasilnya +4. Nah, berapa ditambah 4 hasilnya 0? Tentu adalah -4. Nah, -4 ini kita bagi 2 karena jumlah nitrogennya ada 2. Maka untuk 1 atom nitrogen bilangan oksidasinya adalah -4 dibagi 2, yaitu -2. Nah, begitu ya. Masih ada 2 lagi. Semangat ya. Oke, berikutnya adalah kita punya senyawa dinitrogen oksida. Di itu artinya 2. Ya, senyawa dinitrogen oksida merupakan senyawa, maka total bilangan oksidasi unsur penyusunnya sama dengan 0. Nah, kita uraikan. Oksigennya berjumlah 1, nitrogennya berjumlah 2, maka kita akan tulis 1 kali bilangan oksidasi oksigen ditambah 2 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan 0. Begitu. Kemudian untuk oksigen, secara umum bilangan oksidasinya adalah -2. Ya, dia akan tidak bernilai -2 jika ia berikatan dengan golongan 1A atau dengan fluor membentuk senyawa biner ya. Jika ia berikatan dengan golongan 1A atau 2A,
atau golongan atau unsur fluor dan bentuknya senyawa biner, maka bilangan oksidasi oksigen akan kalah, jadi tidak sama dengan -2. Nah, namun karena di sini oksigen berikatan dengan selain yang tadi, maka bilangan oksidasinya adalah -2. Oke, karena oksigen jumlahnya 1, maka 1 kali -2 hasilnya adalah -2 di sini. Nah, kemudian untuk nitrogen jumlahnya ada 2, maka 2 kali bilangan oksidasi nitrogen yang ditanyakan sama dengan 0. Nah, selanjutnya -2 ini dipindah ke ruas kanan, jadinya tandanya berubah dari min jadi plus, maka 2 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan +2. Nah, untuk satu bilangan oksidasi nitrogen berarti +2 dibagi 2 hasilnya +1. Cara cepatnya, senyawa di nitrogen oksida, total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Oksigen secara umum bilangan oksidasinya -2, jumlahnya hanya 1, maka -2 kali 1 hasilnya -2. Berapa dikurangi 2 hasilnya 0? Yaitu +2. +2 untuk 2 atom nitrogen, berarti untuk 1 atom nitrogen bilangan oksidasinya adalah -2 dibagi 2 sama dengan +1. Nah, sama ya. Nah, yang E kita punya nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida senyawa, merupakan spesies senyawa, maka total bilangan oksidasi unsur penyusunnya sama dengan 0. Atom oksigen yang menyusunnya jumlahnya ada 2, berarti 2 kali bilangan oksidasi oksigen, ya kita tulis secara detail, ditambah nitrogennya ada 1, berarti 1 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi oksigen secara umum adalah -2, maka 2 kali -2 sama dengan -4. Sementara 1 kali bilangan oksidasi nitrogen sama dengan dirinya sendiri, ini hasilnya sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi dari nitrogen, -4-nya pindah ruas ke kanan, hasilnya +4. Nah, cara cepatnya, NO2 merupakan senyawa, maka total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Yang ditanyakan nitrogen, maka tentu pasangannya yang menjadi penentunya. Bilangan oksidasi oksigen secara umum adalah -2. -2 kalikan 2, karena jumlah oksigennya 2, maka -2 kali 2 hasilnya -4. Nah, berikutnya berapa dikurangi 4 hasilnya 0? Tentulah +4. Nah, nitrogennya berjumlah 1, maka untuk satu bilangan oksidasi atom nitrogen adalah +4 dibagi 1, hasilnya adalah +4. Nah, sama ya. Oke, kalian sangat perlu menguasai cara cepat penentuan bilangan oksidasi unsur. Namun jika kalian belum terbiasa, silahkan gunakan cara yang rinci. Kita masih akan membahas soal uji kompetensi 2 dan uji kompetensi 3 sebelum kalian siap untuk mengerjakan uji kompetensi bagian A. Nah, tetap semangat, mudah-mudahan video ini membantu kalian menyelesaikan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.